Udah nggak bisa apa, cuma gerak tangannya aja gini. Terus nah si teman yang di depannya dia kan bisa lihat bebas lah gitu ke atas. Pas lihat ke atas, wah itu langsung astagfirullah. Itu langsung pada lari atau semuanya? Nggak bisa lari. Oh, Kayak yang kekunci aja gitu. iya. Nah untungnya teh selamat sama tukang cuangki yang lewat. Nah ketika ada tukang cuangki lewat, barulah Mang, ada kuntilanak sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Amarta Channel. Nah guys, di video kita kali ini kita ada di sesi paranormal experience, yaitu kita akan menceritakan cerita horor, entah itu pengalaman pribadi atau pengalaman dari teman-teman kita nih. Nah, di samping saya ini sudah ada Bapak Ucup nih yang nemenin saya nih di sini, dan ada Bapak Jai juga nih. Ya berhubung kita lagi di bulan Ramadan gitu. Iya. Ya saya akan menceritakan cerita horor yang ada di saat bulan Ramadan. Oh iya. Oh, itu juga ada bulan Ya, Ramadan. padahal kan terkenalnya itu Ramadan kan semua setan itu dibelenggu kan. Oh iya. Menurut hadis itu kan. Tapi sebenarnya entah siapa yang salah, siapa yang benar gitu. Iya. Tapi ini ada aja kejadiannya gitu. Ya ini aku ceritain salah satunya aja lah gitu. Iya. Jadi ini ceritanya dari orang sinilah, teman-teman saya sendiri gitu. Iya. Waktu apa namanya? Waktu 10 hari terakhir di malam Lailatul Qadar lah gitu kan. Iya. 10 hari terakhir. 10 hari Ramadan. Ya, terakhir gitu Iya. yang terakhir. Nah, dia teh ya orang suka mabok gitu kan. Suka mabok dia teh gitu. Nah, ini kejadiannya waktu ya malam itikaf itu. Jadi waktu malam itikaf itu dia ceritanya mabok lah bertiga gitu sama temennya. Oh, jadi yang lain itikaf dia malah mabok gitu. Wah, ini bertiga. parah banget nih guys. Di ini maboknya di dalam komplek. Nah, di komplek itu kan ada pohonnya, pohon apa gitu saya lupa, nggak tahu pohon jambu, nggak tahu pohon rambutan, saya ingat. Pohon Lupa gede lagi lah. kayak gitu. Udah gede juga pohonnya gitu. Nah, singkat cerita kan dia itu bertiga ya mabok lah di bawah pohon itu gitu. Nah, lagi asik-asik mabok. Ya sekitar jam 12-an lah kalau nggak salah itu. Mabok bertiga terus tiba-tiba ada suara yang gedebuk. Kayak yang ada yang hinggap gitu. Oh. Kayak kalau burung mah kan nggak mungkin lah ada suaranya gitu. Nah, Iya. ini mah suaranya gitu kan. Nah, suaranya gitu. Iya. Tiba-tiba kan pada lihat-lihat, sadar nggak sadar ya, namanya orang mabok. Terus lihat ke atas tuh ada sosok wanita, si rambutnya tuh gitu kan. Jadi Nutupin wajah gitu. nutupin muka. Ngeliat kayak yang lihat ke bawah gitu. Nah, Mungkin mereka pada mabok. nah yang ngehnya itu satu orang temen itu yang nyender ke pohon. Soalnya kan yang nyender ke pohon mungkin kerasa kan ada yang dek Iya. gitu teh. Nah, lihat ke atas gini kan nggak full gitu, soalnya kan Iya. emang lagi nyender gitu kan. Cuma lihat setengah lah. Pas lihat setengah gitu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma megang ke temennya gini. Lihat ke atas. Oh, mungkin panik kemudiannya dia Panik. juga. Dia udah nggak bisa apa, cuma gerak tangannya aja gini. Terus nah si teman yang di depannya dia kan bisa lihat bebas lah gitu ke atas. Pas lihat ke atas, wah itu langsung astagfirullah. Itu langsung pada lari atau semuanya? Nggak bisa lari, Oh, kayak yang kekunci aja gitu. iya. Nah untungnya teh selamat sama tukang cuangki yang lewat. Nah ketika ada tukang cuangki lewat, barulah Mang, ada kuntilanak sini gitu kan. Langsung pada lari, baru bisa pada lari. Nah dia teh lari ke masjid. Nah Lari ke masjid. keadaan saya lagi di masjid, lagi itikaf gitu. Iya. Kata saya teh itu apa lari gitu. Terus temen cerita kejadian itu gitu-gitu cina. Teh pas mau lari ke sini teh ngerasa diikutin terus katanya teh. Ngerasa diikutin efek yang ngikutin teh si tukang cuangki juga lari. Oh, lari juga. Mungkin dia juga lihat kemudiannya. Kata saya teh astagfirullahaladzim, ya udahlah cara namanya saya kan gak mungkin ngasih tahu ke Ustadz ya ini lagi mabok gitu. Ya udahlah biar istirahat aja gitu. Iya. Nah, lagian nggak di dalam masjid tapi di
di Oh, di ruangan luar. bebasnya lah gitu. Ya paling itu sih cerita yang dari saya mah di bulan Ramadan gitu. Iya. Oh gitu, ada banyak sih kejadian di bulan Iya. Ramadan. Jadi nggak semuanya hilang gitu kan, tergantung perilaku dan sikap kita juga. Ya mungkin itu karena diganggu udah ya maboknya di mana aja, atau Iya. sih gitu. Kalau kasarnya mah modal lah dikit Iya. di kontrakan kayak atau di Iya. rumah salah satu orang itu. Ini kan malah di tengah komplek bulan Ramadan, terus kan Malam-malam dibawa pohon yang kayak Iya. gitu ya kalau bisa dibilang ya bilang puas gitu, entah puas ya gitu kan, kapok gitu kan. Kalau misalkan jangan gitu lagi lah, lain kali kalau misalkan ada niat kayak gitu ya di tempatnya kan ada gitu. Kalau gitu kan yang apes siapa gitu, Iya. dianya sendiri lari batur itikaf yuk, wow gitu. Lari-lari ke masjid. Lari ke masjid, lebih ke tukang cuangki lagi kan ningali gitu kan, tuh batur tuh salahnya jadi bawa gitu kan. Ya mungkin kayak ngotorin tempat orang lain kan itu maksudnya kayak gitu guys. Kalau dulu mah pernah Kalau Pak, ini mah? Ramadan tahun berapa ya, pas SMA saya itu 2014 2015 lah gitu ya. Memang itu kan lagi ada kumpul-kumpul di daerah Tagog, Gang Lurah lah, kalau misalkan orang Cimahi tahu itu daerahnya Gang Lurah kayak gitu. Nah itu kan lagi ada kumpul-kumpul biasa makan-makan di bulan Ramadan kayak gini biasa. Nah singkat cerita kita ngobrol-ngobrol, memang sebelum sebelum kejadian ini, sebelumnya itu kita tuh keluarga tuh ngobrolin yang kayak gitu, kayak makhluk halus yang kayak gitulah gitu. Nah seberes itu tuh masih siang padahal. Kalau posisi jalan rame ya. Kalau misalkan masuk gang kan beda, sepi gitu kan kalau misalkan di dalam gang. Nah, si rumahnya itu ada 2 pintu di rumah uak saya tuh, namanya si Bi Ani namanya teh. Nah, kita ngobrol di situ. Nah, rencana teh udah ngobrol panjang lebar, udah makan, udah beres, udah apa-apa. Kita rencana pulang. Nah, sebagian keluarga udah ke depan. Nah, yang masih di dalam tuh kakak saya, mama, Wak, sama bibi yang punya rumah gitu. Nah, setelah di situ, saya keluar kan sama mama sama teteh lewat pintu depan. Iya. Pintu depan. Nah, si Bi Ani ini ke belakang. Ke belakang dia gitu. Jadi intinya mah jadi ngelihat sosok teteh. Kakak saya ada 2 gitu. Padahal kakak saya yang asli itu kan udah di depan. Nah, Biani lihat kakak saya itu Ada di jalan belakang. ke belakang gitu tuh, ada merinding. Oh, jadi Tapi menyerupain kakak bapak aja sambil gitu. senyum, Iya. dipanggil-panggil enggak nyaut lagi gitu sama si Biani teh. Gitu padahal pas misalkan Tapi posisinya ngebelakangin itu. jalan biasa, jadi Oh, misalkan jadi kayak orang ngelewat. nah, jadi gitu. gimana ya, letter L si rumahnya Iya, iya. teh. Nah, kita keluar rumah teh, ke pinggir teh udah ke gerbang. Itu udah kecil sih rumahnya. Iya, Jadi iya, udah iya. langsung ke gang letik jalan. Jadi Oh, iya, iya. gangnya teh ada letter L oke gitu. Jadi pengkol sedetik gitu. Jadi belok sedikit gitu bahasa Iya. Indonesianya mah. Nah, ngelewat weh dari sisi gang yang sebelah sininya, ngelewat ke depan gitu. Sambil senyum gitu, digoroan-goroan, dipanggil-panggil teh nggak nyaut balik gitu. Nah, pas si Bi Ani itu kan saya itu posisi udah ke depan tuh. Iya. Semua Bi Ani ke depan. Nah, sih menurut kata bahasa Sunda mah nah si tari ya di hari tadi Bi Ani ningali tari ka tukang cenah. Padahal cenah reka mana gitu di goron-goron ada maksudnya teh Oh, jadi yang di depan lihat, yang di belakang lihat. dah di depan mah yang asli dah kan. Iya. Kita udah posisi udah pada pulang kan, posisi Iya. itu kita keluar tuh pintu depan. Nah, itu pintu belakang Biani ngambil sendal ngeliat si tari Aripek tuh sendal goron-goron, dipanggil-panggil teh enggak ngejawab. Jalan we gitu. Jalan hilangnya cepet gitu, dikejar sama Biani. Tetap pas Biani ke depan padahal teteh saya mah udah ada di depan. Gitu sih banyak sih misalkan Itu di langsung- Ramadan Langsung ngerasa gimana, panik atau langsung? ya panik pasti. Saya kan disitu udah ya kasar mah SMA ngerti kan kos segala itu Tapi itu nyasieun, nah, ya. malam atau siang posisi? Malam Oh, beres atuh manya Ramadan Iya. botram tengah Oh, beurang. iya, lupa. Nah itu sih jadi nggak menutup kemungkinan dapat kejadian-kejadian yang aneh gitu kan. Terus ada lagi kayak di rumah sendiri itu yang ngalamin kan wa juga gitu kan. Posisi wa itu sakit gitu kan, sakit stroke udah hampir dari 2007 tuh hampir 8 tahun lah Iya, gitu kan. udah lama Ya ya. itu kejadian di 2016 ke tahun 2017 pas Ramadan juga sama.
Jadi niatnya pengen ke air kan, orang stroke susah lah jalan Iya. sendiri. Biasanya kan minta ditemenin gitu kan sama salah satu keluarga atau misalkan sama anaknya, atau gimana anaknya tidur gitu kan. Ya saya juga berarah mau tidur di goron-goron sok susah bangun lah gitu, dipanggil-panggil kalau udah tidur mau orang kak. Nah gitu manggil mama saya gitu. Nah mama saya nggak bangun, jadi terpaksa lah sendiri walaupun susah jalannya juga ke belakang ke kamar mandi gitu. Nah ke belakang ke kamar mandi biasa, jadi kencing, udah kencing itu posisi jam 3 subuh mau sahur gitu. Jam 3 subuh kencing terus abdas gitu, mau sholat tahajud atau apa ya, dulu teh lupa lagi, udah lama ini tuh. Nah pas sudah abdas kayak gitu gak bisa gerak, si badan teh susah. Tiba-tiba Pak Tiba-tiba lihat dulu tiba-tiba enggak tiba-tiba dulu gitu. Terus ada kayak jatuh barang, kalau ini kan dentuman, tapi ini mah agak keras di, kalau itu mah di plafon rumah ini jebret lah gitu kan. Nah gitu langsung cuman yang bisa gerak tuh cuman kepala aja, dan itu pun cuman bisa ngelihat ke atas sama ke depan gitu, nggak bisa kiri kanan, nggak bisa gitu, cuman gini aja gitu kayak gitu. Pas udah gitu pas dipaksain berdiri, maksudnya kayak berdiri sedikit, kayak dipaksa buat duduk lagi gitu. kayak ditekan gitu. Jadi itu posisi tangan megang kan sebelah stroke ya, sebelah megang keran gitu, keran air gitu, nahannya buat nahan gitu. Nah disitulah adanya sosok yang kayak gitu, bisa dibilang ya sama wanita gitu maksudnya. Jadi ngelilingin uas saya gitu, jadi uak nih duduk kan posisinya gini, nah dikelilingin gitu sampai 3 menit atau berapa menit lah, sampai ngejorok, bisa ngejorok tuh manggil mama. Nah mamanya pengen ke kamar mandi, nggak ada sosok gitu teh gitu. Banyak sebenarnya Meresahkannya wanitanya, yang bukan wanita. jadi sosok wanita gitu meresahkan Ya gitu. gitu maksudnya teh ada banyak, udah sok tanya gara bisa di luar, karena orang di Ramadan banyak ngalamin horor-horor, tanya Iya banyak. gitu. Malah itu kemarin yang berita viral itu yang tukang santet yang tobat, dia kan nyerita malahan lebih gampang nyantet tuh waktu bulan Ramadan gitu katanya. Kemarin pengakuannya gitu kalau nggak salah gitu ya. Jadi kenapa banyak apa sih di bulan Ramadan, karena si orang-orang tuh jadi cuman puasa tuh sekedar puasa doang nih, Cuma nahan lapar aja gitu. kebanyakannya. Jadi kayak mungkin gitu ya si hatinya nggak bener-bener niat puasa gitu. Sama kadang kan kalau kesantet gitu kan imun kita juga kan berpengaruh. Iya, soalnya ini udah mah lapar meren, kita imunnya lagi berkurang. kita lagi sholat pun bisa kena itu sama hal yang kayak gitu. Soalnya keadaan perut kosong kan. Iya, kalau lagi sholat kan kadang pikiran suka kemana-mana. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang bikin yang kayak gitu tuh lebih gampang gitu. Saya nih Jay, ini ada cerita nih Jay nih. Tapi ini agak apanya? Jadi bukan di bulan Ramadan. Ceritanya waktu itu temen saya orang tuanya ya nemuin ular kecil di rumahnya, karena kan posisi rumahnya itu deket kali gitu. Jadi kayak gini nih, ini rumahnya kali nih ya di depan. Nah di dekat kalinya tuh ada agak ke atas kan, nah itu rumahnya di sana. Oh jadi saluran air teh udah langsung. Iya, jadi kayak saluran air tuh langsung ke kali itu. Oh pantesan ada ular gitu. Nah, wajar. nemulah si ular kecil di rumahnya. Orang tuanya sih yang nemuinnya mah ularnya tuh kayak ular sanca gitulah, ular kecil gitu kan. Nah ditangkap lah si Sanca ular. batik gitu. Iya, tapi kecil si ular masih anak. makanya berani ditangkap juga gitu kan. Nah udah wehnya. Nah udah ditangkap tuh dimasukin lah ke botol. Nah kebetulan saudaranya ada yang suka jual beli reptil gitu. Nah mungkin nggak tahu apa namanya pemikirannya gimana ya, saya juga nggak tahu ya. Nah bilangnya udah nih dikasih lah ke si saudaranya, udah karena dia suka jual beli reptil gitu ya. Mungkin
tujuannya mau dijual jual, mungkin ya. lumayan lah. Karena emang tahu kayak gitu. Nah udah gitu dibawalah sama saudaranya. Nah jadi itu pas waktu dibawa belum sempat kejual si ular itu teh. Nah posisinya si orang tua yang ngambil ular itu kan dia emang punya riwayat sering kesurupan gitu gini. Nah posisinya itu beres maghrib. Ya karena kan waktu ngambil ular itu kan sore dari rumah teman saya itu. Nah pas beres maghrib ke rumahnya lah pulang. Nggak lama di sana mamanya tiba-tiba ketawa kenceng pokoknya itu. Otomatis kan pada kaget kan anaknya tahu udah gitu. Nah untungnya ayahnya bisa gitu, maksudnya bisa kayak ngobatin yang kesurupan kayak gitu. Nah ditanyalah sama ayahnya itu kan sampai wah ketawa-ketawanya gimana, ketawa yang kesurupan gitu. Ketawa bukan orang lah. Kayak untungnya nggak minta yang aneh-aneh gitu ya, cuman kata ditanya ini dari mana cina bilang gitu. Udah, nah dia bilangnya ih cina orang teh jeri cai cina ngomongnya. Ya hantu air gitu ya, hantu air. Nah di sana tuh kenapa bisa ada hantu air ke rumahnya gini ya, ditanya kenapa cina bisa ke sini Berhubungan dengan ular itu. belum tahu, belum tahu. awalnya belum tahu. Nah pas si itunya bilang ini cina eta cina orang ulah dibawa ke dia cina ngomong gitu. Nah pas ditanya emang salah sama orang itu, tunjukin lah ke anaknya, ditunjukin. Itu kan anaknya sampai panik itu kayak gitu. Nah ditanya temen orang di mana cina, barulah diceritain sama si anaknya. Nah dapatnya dari rumah saudaranya juga gitu. Nah udah gitu bilangnya gini cina, kan disuruh pergi tapi bilang dulu gini yang kesurupannya cok cina ada indit tapi orangnya picen lah cina bilang gitu. Kalau nggak dipicen nanti aku balik lagi ke sini, nah bilangnya gitu. Otomatis kan penasaran itu si ular itu tuh dari mana gini. Nah pas emang udah tahu kan dari apa namanya, udah tahu posisi rumahnya gini. Oh pasti itu dari kali yang di depan rumahnya. Nah pas udah gitu teh dia lah nyerita lagi yang kesurupannya. Nah, ternyata itu di depan rumahnya tuh kan ada kali. Nah sebelah kanannya kalau nggak salah itu kan ada bendungan kecil aja. Nah itu tuh katanya tempat kerajaan yang kayak gitu. Lawangnya. Jalan buat masuk ke tempat kerajaan jadi ular. jalan ya, jadi jalan-jalan buat masuk ke tempat portal. Portal lah kayak masuk ke dimensi lain kayak gitu gini. Nah jadi ya mungkin nggak tahu emang lagi keluar atau gimana ya, kebetulan meureun si ular itu mau kalau anak kecil mah gini pengen main meureunnya keluar. Nah keburu ketahuan sama orang meureun gitu, jadi ditangkap si ular itu. Berarti yang minta dibalikin tuh kayaknya ibunya. Iya ya pasti kan yang kayak gitu mah kalau ada satu yang kayak gitu ketangkap pasti diikutin, maksudnya kayak gitu. Makanya si hantu airnya itu ngikutin lah ke mana si ular itu ada. Mau itu ngenaon hantu air yang jurik cai ya gitu. Nah, kan kita bahasa Sunda ya kan. Jurik cai Mayoritas gitu lain orang maksudnya. Sunda kabeh atuh. Itu guys. Rada geunahan gitu jurik cai lah gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita temuin hal yang aneh, apalagi itu kan ular habitatnya bukan di rumah kan. Iya. Tak mending dibuang aja langsung gitu, jangan aneh-aneh kayak Mau dijual. atau misalkan mau di kemana-mana, mending buang aja gitu. Apalagi kan Tapi itu leuwih maksudnya kan teu apa ya nu ngaranna orai kan maksudnya teh kan hewan. iya
eta mah masih kena masuk logika lah gitu, Iya. orang tapal gitu kan, Iya. bawetan gitu. Iya, geus mah bulan Ramadan. Oh, iya. Mabok, Oh, itu. komplek. Itu udah- itu udah di luar di luar itu mah Ya matak pantas lah dia udah gunung gitu-gitu maksudnya salah gitu. itu kalau hashtagnya menolak Ramadan Gitu, menolak sadar Orang yang gitu. Tapi ya insya Allah Eta mah status babaturan orang atuh. insya Allah sadar sih. Ayeuna nggak sadar sih Ayeuna. nggak puasa aja itu udah dosa. Emang sah sih? Emang sah? Ayalah, Oh iya. ayalah. Kalau aing kan kalau aja video. Pokoknya mah ieu apal. Nah kalau aing ya Itu Pokoknya mah nggak gini Jay. anu di dia arapal we jelemana gitu. Iya. Jay, nggak puasa aja itu udah dosa banget. Ini udah mau nggak puasa mabok. itu sih yang salah. Larinya Kalau ke misalkan ulang kita nggak tahu ya kalau itu Iya. musuhnya teh zaman yang kayak gitu gimana. Iya emang geus mah. Iya. Tapi nggak apa-apa lah itu kan pengalaman orang pasti kenakalan remaja. ada aja gitu dan Tapi apasnya nya itu diundang. tidak untuk ditiru ya guys. Jangan. Tapi kalau Kelakuan yang ngomongin kayak gitu itu udah ya, jangan. yang mabok Iya. itu konspirasinya gini kan Iya si konspirasi. setan itu kan ngeri-ngeri. dibelenggu kan. Iya. Nah, mungkin si orang yang mabok ini tuh si setannya tertinggal di dalamnya. lain Itu. tinggal di dalamnya tuh. Hah, baturan orang sudah gitu. Enggak. Kayak geus we. Itu Hayu. Cup, setan aja insecure gitu. Hayu. Sama kelakuannya kayak gitu. Ada kamarana, ada kamarana. Hayu sendiri itu ngadon lompat. Ya mungkin bisa jadi dia pengen ikutan. Kayak gitu. Kita tutup dulu aja kan Oke. itu kan ini awalan lagi Iya. gitu kan nanti kan kita bakal ada syuting guys, kita bakal ke tempat yang makam bersejarah Iya, gitu ya, tempat bersejarah. sambil ibadah jaroh Jadi gitu, kita sholatan. akan menggali informasi di tempat-tempat kayak gitu. nih, jadi guys. biar tahu asal usulnya, Ya. jadi informasi juga buat kalian Jadi gitu. kayak ada Nah, bedanya penyebaran sebelumnya Islam kayak gitu kan. bedanya aja. sama yang sebelumnya, kalau sebelumnya kan kita mencari seremnya, mencari misterinya. Nah, ini kita mencari sejarah dan ilmunya, guys. Iya. Terus misterinya juga pasti ada. Jadi Kita kayak pengen yang lebih berilmu lah gitu. kayak ada penyebaran Islam di tempat itu tuh Nah. kayak gimana. Nah, nanti kita cari tahu nih guys gitu. tutup ya tuh. Saya Ya, namanya nah, pokoknya Sakio, ya. gitu ya guys video kita kali ini. Mohon maaf misalkan ada kesalahan atau misalkan ada yang kata-kata yang Kurang baik, Kurang baik, baik, kurang kayak enak gitu. didengar. Pokoknya yang baiknya ikutin, yang nggak baiknya jangan ikutin guys. Pokoknya segitu aja. Kita kembali lagi di di minggu depan dengan video yang berbeda dan cerita Iya. yang berbeda. Dan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau misalkan kalian nggak suka boleh dislike dan apapun itulah boleh di kolom komentar. Dan kalau misalkan mau follow IG ini host, saya bukan host ya, ini Ucup sama Julian, nanti ada Aku semua di kebetulan deskripsi. udah nggak punya sosmed. Woi, Iya. followernya udah Iya. banyak. Baru dikit. Oh, pantesan Gitu. ada yang nyari nggak ada sosmednya kemana? Tutup akun, guys ya. Yaudah guys, selamat bertemu di minggu berikutnya. Kami Amarta Channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.